Halo anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Miss harap kalian selalu sehat, penuh semangat, dan bersukacita. Hari ini kita akan belajar PPKN dari tema 7, subtema 2 dengan materi musyawarah dalam pengambilan keputusan. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau hari ini kami bertemu kembali untuk belajar. Kiranya Tuhan memimpin belajar hari ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya telah dijelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Nah, salah satunya adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Apa sih musyawarah? Musyawarah adalah suatu upaya menyelesaikan permasalahan bersama dalam mengambil keputusan untuk mencapai mufakat. Nah, biasanya musyawarah itu dilakukan oleh sebuah kelompok ketika ingin menyatukan pendapat, mengumpulkan ide, atau memiliki suatu hal yang harus diselesaikan bersama-sama. Dalam bermusyawarah, seseorang itu bebas menyampaikan pendapatnya, walaupun pendapat tersebut berbeda dengan orang lain. Jika anggota musyawarah belum mencapai kesepakatan, maka dapat mengadakan voting. Apa sih voting? Voting adalah pemilihan suara terbanyak. Nah, anak-anak, Miss akan berikan contoh buat kalian ya. Musyawarah di dalam kelas. Setiap kali kalian baru masuk tahun ajaran baru, ada pemilihan ketua kelas. Nah, anak-anak, di situ guru mengajak semua siswanya bermusyawarah ya untuk memilih ketua kelas. Biasanya setiap siswa memilih pilihannya sendiri berbeda-beda ya. Ada yang memilih Jonathan, ada yang memilih Jason, ada yang memilih Rina, ada yang memilih Adeline, dan lain sebagainya. Nah, kalau ketua kelas tidak bisa 4 orang atau 5 orang ya. Ketua kelas harus 1 orang. Nah, oleh karena sudah dimusyawarahkan ada 4 orang yang terpilih menjadi ketua kelas, tidak mungkin. Akhirnya diadakanlah voting. Di sini voting untuk menentukan 1 ketua kelas. Setelah bermusyawarah, setiap anak mengajukan pilihannya, akhirnya terakhir siapa yang mendapatkan suara terbanyak, itulah yang akan menjadi ketua kelas. Nah, kalau contoh dalam keluarga, bagaimana? Kalau dalam keluarga, misalkan kalau satu keluarga mau mengadakan tamasya, biasanya ayah, ibu, anak-anak mempunyai pilihan yang berbeda. Bagaimana mau menyatukan pendapatnya supaya pergi ke satu tempat? Bisa saja ayah yang memutuskan siapa yang memilih dulu ya. Misalnya pilihan ayah ke puncak, mungkin bulan ini bisa ke puncak dulu. Bulan depan mungkin pilihan ibu ya ke pantai, dan bulan berikutnya bisa pilihan anak-anak. Nah, demikian anak-anak. Itu contoh musyawarah di dalam keluarga. Nah, tujuan dilaksanakan musyawarah, ada yang tahu? Ini tujuan musyawarah ya. 1,
untuk mencapai mufakat, mendapat kesempatan bersama, ya. Kemudian mengatasi permasalahan yang muncul. Yang terakhir, menciptakan hubungan erat dan damai antara anggota musyawarah. Itulah tujuan musyawarah. Selain tujuan, ada juga loh manfaat musyawarah. Apa sih manfaat musyawarah? 1. Tercapainya kesepakatan bersama. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang adil. Yang ketiga, menyatukan pendapat yang berbeda dengan menghasilkan satu keputusan. Itu adalah manfaat musyawarah. Demikian anak-anak. Nah, kita tadi sudah belajar ya. Jadi musyawarah itu untuk mencapai mufakat. Itu adalah penerapan Pancasila, sila keempat. Selain itu, ketika kita menjadi pribadi yang bersedia berdiskusi dengan orang lain untuk mencapai mufakat, itu menandakan bahwa kita menghargai keberadaan sesama kita. Tidak egois, tetapi mengharapkan orang lain sebagai ciptaan Allah yang sama istimewanya dengan hidup kita. Ayo bersama-sama kita hidup saling menghargai, karena kita semua adalah ciptaan Allah yang istimewa. Demikian anak-anak pelajaran hari ini. Oke, sebelum Miss akhiri, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau pada pagi ini kami sudah belajar tentang musyawarah. Kiranya Tuhan mengajarkan kami untuk selalu bermusyawarah dalam mengambil satu keputusan yang baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.